Massa pro-Iran kepung gedung kedutaan Amerika. Prabowo berencana undang presiden dan wakil presiden terdahulu. TNI AL gagalkan penyelundupan balpres dan rokok ilegal. Penyelundupan puluhan ribu benih-bening lobster digagalkan. Halo, selamat malam pemirsa. Anda menyaksikan Menyapa Indonesia Malam. Selain 5 informasi utama tadi, kami juga akan hadirkan rangkuman informasi terupdate seputar peristiwa dari dalam dan luar negeri. Saya, Arif Rifai. Kita awali Menyapa Indonesia Malam edisi kali ini dengan informasi Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang menolak kritik yang meningkat terkait dengan keputusannya melancarkan perang melawan Iran dan di tengah meluasnya konflik dan meningkatnya ketegangan di Timur Tengah. Donald Trump menegaskan langkah militer terhadap Iran diperlukan demi menjaga keamanan Amerika Serikat. Meski menuai kritik dari kalangan politik oposisi maupun pendukung gerakan Make America Great Again atau MAGA, kritik muncul seiring meluasnya konflik, kenaikan harga energi global, serta bertambahnya korban jiwa di kawasan Timur Tengah. Trump juga tidak menutup kemungkinan pengerahan pasukan darat Amerika Serikat dengan menyatakan opsi tersebut dapat digunakan jika diperlukan. The regime's conventional ballistic missile program was growing rapidly and dramatically. And this posed a very clear, colossal threat to America and our forces stationed overseas. This was our last best chance to strike what we're doing right now and eliminate the intolerable threats posed by this sick and sinister regime. Di saat yang sama, Israel dan kelompok Hizbullah di Lebanon saling melancarkan serangan, membuka front baru dalam konflik regional. Sejumlah sekutu Trump menyatakan kekhawatiran bahwa perang ini berpotensi menjerumuskan Amerika Serikat ke dalam konflik berkepanjangan di Timur Tengah. Meski demikian, Trump menyatakan operasi militer gabungan Amerika Serikat dan Israel berjalan lebih cepat dari target dan diperkirakan mencapai tujuan dalam 4 hingga 5 pekan ke depan. Militer Amerika Serikat juga memperkirakan akan terdapat tambahan korban jiwa setelah 6 personel dilaporkan tewas dalam serangan balasan Iran di kawasan tersebut. Hingga kini, pemerintah Amerika Serikat belum menjelaskan siapa yang akan memimpin Iran pasca tewasnya pemimpin tertinggi Ayatollah Ali Khamenei dalam awal konflik tersebut. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Komando Pusat Militer Amerika Serikat United States Central Command atau CENTCOM merilis rekaman terbaru yang mengklaim menunjukkan serangan presisi terhadap infrastruktur milik militer Iran. Dan video ini pemirsa dirilis di tengah saling serang antara Washington, Tel Aviv, dan juga Teheran yang telah berlangsung 3 hari berturut-turut. Rekaman yang disebarkan menampilkan target berupa kendaraan dan peralatan militer yang terlihat dilanda ledakan dan terbakar. Namun, tanggal dan lokasi pasti video tersebut belum dapat diverifikasi secara independen. Melalui akun resminya di media sosial, CENTCOM menyatakan pasukan Amerika Serikat menyerang Iran secara bedah, masif, dan tanpa permintaan maaf. Operasi yang disebut sebagai Epic Fury diklaim difokuskan untuk menghancurkan rudal ofensif milik Iran. Ketegangan memuncak setelah Amerika Serikat dan Israel melancarkan operasi militer gabungan dengan Presiden Donald Trump bersumpah akan melumpuhkan industri rudal Iran. Sementara itu, Teheran merespon dengan serangan rudal dan drone ke Israel serta pangkalan militer AS di kawasan Teluk. Situasi semakin memanas menyusul konfirmasi media negara Iran atas tewasnya Ayatollah Ali Khamenei dalam serangan Sabtu lalu. Pejabat Iran menyebut kematian pemimpin tertingginya sebagai titik balik dengan Korps Garda Revolusi bersumpah akan melakukan pembalasan. Eskalasi ini terjadi setelah 3 putaran perundingan nuklir antara pejabat Iran dan Amerika Serikat di Muscat dan Geneva. Namun jalur diplomasi kini terancam terhenti di tengah memanasnya konfrontasi militer. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, kerusuhan meletus di ibu kota Irak, Baghdad, di sekitar kawasan Green Zone yang menjadi United States Embassy. Puluhan demonstran pro-Iran bentrok dengan petugas polisi menyusul kesedihan atas kematian pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei.
Rekaman video dan laporan media setempat menunjukkan puluhan demonstran berkerumun di jalan menuju Green Zone, menyanyikan yel-yel anti-Amerika dan anti-Israel. Sebagian massa berusaha menembus barikade pengamanan yang menjaga kedutaan Amerika Serikat. Petugas polisi terlihat menembakkan gas air mata dan meledakkan mercon ke arah massa untuk mengendalikan situasi. Beberapa demonstran membawa bendera dan poster pro-Iran, menyatakan kesedihan mereka atas kematian pemimpin Iran, dan mengutuk serangan militer Amerika yang dikaitkan dengan usaha menghancurkan jaringan pengaruh Iran di regional. Sementara itu, keamanan ditingkatkan di sekitar Green Zone untuk mencegah protes meluap menjadi serangan langsung ke kompleks diplomatik Amerika Serikat. Kerusuhan ini muncul saat ketegangan di Timur Tengah terus berkembang, setelah serangan udara Amerika Serikat dan Israel ke Iran yang membuat pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei tewas. Respon publik di Irak menunjukkan sebuah perpisahan antara keinginan Baghdad untuk menjaga stabilitas dan tekanan dari kelompok-kelompok yang bersejarah dekat dengan Tehran. Hingga saat ini, belum ada laporan resmi tentang jumlah korban jiwa atau luka akibat bentrokan di sekitar kedutaan Amerika Serikat. Namun otoritas Irak menegaskan siaga keamanan dan mengimbau warga untuk tenang hingga kondisi berangsur kondusif. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Iran menegaskan tidak akan menyerah meski pemimpin tertingginya Ayatollah Ali Khamenei tewas dalam serangan gabungan yang dilancarkan Amerika Serikat dan Israel. Juru bicara militer menyebut tindakan itu sebagai pengakuan kelemahan tanda keputusasaan. Dalam pernyataannya, juru bicara Zalfagari menyebut Amerika Serikat dan Israel beralih ke pembunuhan setelah gagal mematahkan perlawanan Iran. Menurutnya, tindakan tersebut bukanlah tanda kekuatan, melainkan pengakuan atas kelemahannya. Ia menegaskan, meski satu sosok ditargetkan, jutaan rakyat Iran siap berdiri untuk melawan. Iran mungkin terluka, namun tak akan pernah bertekuk lutut, ujarnya. Pemerintah Iran telah menetapkan 40 hari masa berkabung nasional, disertai libur publik selama 7 hari seiring persiapan prosesi pemakaman. Situasi keamanan di berbagai wilayah ditingkatkan. ترور برای آنان نشانه قدرت نبود، اعتراف به ضعف بود. آنها دست به ترور زدند چون دیگر هیچ راهی برای ایستادن در برابر عظمت ایران تحت رهبری مقتدایمان نداشتند. دشمن با ترور و خشونت آمد و گمان کرد میتواند اراده یک ملت را هدف بگیرد، اما آنان که تاریخ ایران را نمیشناسند باید بدانند با هدف قرار دادن مقتدای ما نمیتوان آرمان یک ملت که برخاسته از راهنمودهای اوست را هدف قرار داد. Sementara itu, di tingkat internasional, sejumlah negara termasuk Rusia dan China mendorong digelarnya sidang darurat Dewan Keamanan PBB. Namun, anggota Dewan terpecah antara seruan penghentian konflik dan tekanan agar Iran menghentikan program nuklirnya. Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyatakan serangan bertujuan untuk menghancurkan kapabilitas rudal Iran. Sebagai balasan, Korps Garda Revolusi Iran mengumumkan bahwa serangan rudal berpresisi tinggi dan drone ke Israel sedang berlangsung. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, sirine peringatan kembali mengaung di langit Israel. Warga berlari menuju tempat perlindungan saat Iran meluncurkan serangan balasan menyusul kabar kematian pemimpin tertingginya Ayatollah Ali Khamenei. Ketegangan di Timur Tengah pun kembali memuncak. Menurut laporan media setempat, Angkatan Bersenjata Iran telah meluncurkan salvo rudal dan serangan balasan yang memaksa warga di berbagai kota Israel untuk bersembunyi di bawah tanah atau di tempat pengungsian saat pengumuman kematian pemimpin Iran disiarkan. Reaksi publik terlihat campur aduk dengan beberapa warga yang menyatakan keprihatinan akan eskalasi konflik yang semakin memburuk, sementara yang lain ragu menilai dampak langsung kabar tersebut pada kehidupan sehari-hari. Pemerintah Israel saat ini sedang berhati-hati dan meningkatkan kehadiran keamanan di titik-titik kritis sampai kondisi lebih jelas. Kabar wafatnya Ayatollah Khamenei telah memicu balasan rudal dari Iran ke target-target di Israel dan negara Teluk Arab lainnya, menyebabkan warga harus masuk ke dalam shelter pengungsian untuk mencari keselamatan. Para pengamat dan analisis mengamati, meski reaksi awal tersebut didominasi oleh kekhawatiran terhadap eskalasi militer, publik Israel juga sedang menunggu kejelasan lebih lanjut dari pemerintah mengenai langkah selanjutnya yang akan diambil. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan.
Petugas darurat diterjunkan secara besar-besaran di Tel Aviv pada Minggu 1 Maret 2026 waktu setempat setelah otoritas Israel melaporkan sebuah rudal Iran menghantam gedung perumahan di jantung kota pada Sabtu malam. Pemirsa, serangan ini terjadi di tengah meningkatnya ketegangan kawasan menyusul saling serang antara Iran, Israel, dan Amerika Serikat. Rekaman video pada Minggu 1 Maret 2026 menunjukkan kerusakan di sejumlah bangunan di Tel Aviv. Petugas darurat terlihat membantu warga mengumpulkan barang pribadi dan membersihkan puing di jalanan. Sejumlah warga tampak berkumpul di luar rumah mereka, menyaksikan dan merekam dampak serangan. Serangan Iran juga dilaporkan menghantam Beit Shemesh, menyebabkan sedikitnya 9 orang tewas dan lebih dari 57 lainnya luka-luka. Petugas penyelamat terlihat menyingkirkan reruntuhan dan mencari korban yang mungkin masih terjebak di bawah puing. Sementara itu, di wilayah Yerusalem, roket dilaporkan menghantam jalan tol yang padat, melukai 6 orang. Rekaman dari lokasi menunjukkan puing berserakan di badan jalan dengan sejumlah kendaraan polisi dan ambulans terparkir di sekitar area. Petugas pertama dan polisi mengamankan lokasi serta memberikan perawatan kepada para korban. Seluruh korban luka dilaporkan telah dibawa ke rumah sakit. Pihak berwenang menyatakan penyelidikan telah diluncurkan untuk mengetahui rincian serangan. Serangan terbaru ini terjadi di tengah eskalasi tajam ketegangan regional dan menyusul rangkaian serangan balasan antara Iran, Israel, dan Amerika Serikat. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, juru bicara Markas Pusat Khatam Al-Anbiya Iran menyatakan bahwa kantor Perdana Menteri Israel dan lokasi Komandan Angkatan Udara menjadi target serangan terbaru Iran. Pernyataan ini disampaikan di tengah eskalasi tajam konflik setelah serangan gabungan Amerika Serikat dan Israel yang menewaskan pemimpin tertinggi Iran. Juru bicara Markas Pusat Khatam Al-Anbiya Iran, Ebrahim Zolfagari, menyebut rudal Khaybar diluncurkan oleh Angkatan Bersenjata Republik Islam Iran dan mengklaim serangan tersebut memberikan pukulan berat. Zolfagari juga menyatakan nasib Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, menjadi semakin tidak jelas. Selain itu, Iran mengklaim unit pertahanan udara berhasil menembak jatuh 3 pesawat tempur Amerika Serikat, namun belum ada konfirmasi independen terkait klaim tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. دفتر نخست وزیر جنایتکار رژیم صهیونیستی و مکان استقرار فرمانده نیروی هوایی ارتش این رژیم در حملات هدفمند و غافلگیرانه موشک‌های خیبر در موج دهم مورد حمله و ضربه سخت نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران قرار گرفتند. سرنوشت نخست وزیر رژیم صهیونیستی در حاله‌ای از ابهام قرار گرفته است. حملات موفق موشکی ایران علیه سرزمین‌های اشغالی در موج دهم متمرکز بر پردیس حکومتی رژیم صهیونیستی بوده است. Di pihak lain, militer Israel menyatakan telah mengidentifikasi peluncuran rudal dari Iran menuju wilayah Israel dengan sistem pertahanan udara dikerahkan untuk melakukan intersepsi. Situasi terkini meningkatkan kekhawatiran akan konflik terbuka yang lebih luas di kawasan Timur Tengah. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, kota Dubai yang selama ini dikenal sebagai pusat bisnis dan destinasi aman di Timur Tengah saat ini diguncang ledakan menyusul serangan rudal dan drone Iran ke Uni Emirat Arab. Serangan ini menggoyahkan citra Dubai sebagai surga bebas pajak dan tempat berlindung yang aman bagi warga asing. Rekaman video yang beredar di media sosial menunjukkan kilatan ledakan di langit malam, disusul kepulan asap tebal yang membumbung di sejumlah titik di Dubai dan Emirat sekitarnya. Suara dentuman terdengar di kejauhan memicu kepanikan sebagian warga dan pekerja di kawasan terdampak. Otoritas Uni Emirat Arab menyatakan sistem pertahanan udara segera diaktifkan untuk mencegah rudal dan drone yang masuk. Sejumlah proyektil diklaim berhasil dihancurkan di udara, namun beberapa titik dilaporkan tetap mengalami dampak serangan, termasuk kawasan industri dan fasilitas komersial. Serangan ini terjadi di tengah memanasnya konflik antara Iran dan Israel yang kini meluas ke negara-negara Teluk. Dubai dan Emirat lainnya yang selama ini dikenal sebagai pusat bisnis global dan destinasi relatif aman, kini ikut merasakan langsung imbas eskalasi militer yang terus berkembang. Hingga saat ini, belum ada rincian resmi terkait korban jiwa atau tingkat kerusakan secara menyeluruh.
Otoritas tempat meningkatkan status keamanan di bandara, pelabuhan, dan objek vital lainnya, serta mengimbau warga dan ekspatriat untuk tetap tenang dan mengikuti arahan resmi. Insiden ini menandai perubahan signifikan dalam dinamika konflik Timur Tengah. Dampaknya tidak hanya bersifat militer, namun juga berpotensi mengganggu stabilitas ekonomi, arus investasi, dan kepercayaan internasional terhadap kawasan Teluk yang selama ini dianggap sebagai oase stabilitas di tengah gejolak regional. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, militer Amerika Serikat menyatakan 3 pesawat tempur miliknya ditembak jatuh secara tidak sengaja oleh sistem pertahanan udara Kuwait saat serangan udara Iran sedang berlangsung di kawasan tersebut. Insiden terjadi ketika pesawat Iran, rudal serta drone melancarkan serangan ke wilayah operasi militer Amerika Serikat. Militer Amerika Serikat mengonfirmasi 3 pesawat tempur jenis F-15 Strike Eagle jatuh akibat tembakan salah sasaran dari pertahanan udara Kuwait pada Senin waktu setempat. Insiden terjadi ketika pesawat Iran, rudal, serta drone melancarkan serangan ke wilayah operasi militer Amerika Serikat. Seluruh 6 awak pesawat berhasil melontarkan diri dengan aman dan ditemukan dalam kondisi stabil setelah dievakuasi oleh tim penyelamat. Saksi mata menyatakan ledakan terdengar saat salah satu pesawat terjatuh dalam kondisi terbakar sebelum seorang penerbang terlihat mendarat menggunakan parasut. Komando Pusat Militer Amerika Serikat menyebut Kuwait telah mengakui kesalahan tersebut yang terjadi saat memberikan dukungan terhadap operasi tempur Amerika Serikat di Iran. Hingga saat ini, penyebab pasti insiden masih dalam proses penyelidikan oleh pihak militer Amerika Serikat dan Kuwait. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, militer Israel melancarkan serangan udara intensif ke pinggiran selatan ibu kota Lebanon, Beirut, pada Senin 2 Maret 2026 waktu setempat. Serangan ini terjadi di tengah eskalasi konflik regional menyusul saling serang antara Israel, Hezbollah, dan Iran. Rekaman video menunjukkan kepulan asap tebal membumbung dari wilayah selatan Beirut setelah serangan udara dilancarkan. Juru bicara militer Israel, Avichai Adrae, menyatakan bahwa IDF telah memulai serangan terhadap target milik Hizbullah di seluruh Lebanon. Sebelumnya, militer Israel mengatakan telah meluncurkan serangan setelah Hizbullah menembakkan sejumlah drone dan roket ke arah kompleks pertahanan rudal Mismar HaCarmel di selatan Haifa. Militer Israel melaporkan setidaknya 1 rudal berhasil dicegat, sementara yang lain jatuh di area terbuka tanpa laporan korban jiwa. Hizbullah menyatakan serangannya merupakan respon atas tewasnya pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei, dan menyebut operasi tersebut dilakukan demi membela Lebanon dan rakyatnya. Kondisi di perbatasan Israel dan Lebanon terus dipantau seiring kekhawatiran akan meluasnya konflik di Timur Tengah. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Menyapa Indonesia Malam. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Menyapa Indonesia Malam. Pemimpin Gereja Katolik Dunia, Pipel Leo XIV, menyampaikan keprihatinan yang mendalam atas serangan Amerika Serikat dan Israel ke Iran. Dalam pernyataan pertamanya, Vatikan mendesak agar rantai kekerasan segera dihentikan sebelum berujung pada jurang yang tak dapat dipulihkan. Seruan datang dari Vatikan. Pop Leo XIV menyebut dirinya sangat prihatin atas perkembangan terkini di Timur Tengah. Ia mengingatkan penggunaan senjata hanya akan menaburkan kehancuran, penderitaan, dan kematian, serta tidak akan pernah menghadirkan perdamaian yang sejati. Dalam reaksi resmi pertama Tahta Suci atas serangan tersebut, Paus menyerukan agar semua pihak menahan diri dan segera kembali ke meja perundingan. Ia menekankan pentingnya dialog yang masuk akal, otentik, dan bertanggung jawab, yang berlandaskan keadilan dan saling menghormati satu sama lain. Con profonda preoccupazione quanto sta accadendo in Medio Oriente e in Iran in queste ore drammatiche. La stabilità e la pace non si costruiscono con minacce reciproche né con le armi,
che seminano distruzione, dolore e morte, ma solo attraverso un dialogo ragionevole, autentico e responsabile. Dinanzi alla possibilità di una Seruan ini muncul di tengah memanasnya konflik antara Iran dan Israel yang melibatkan Amerika Serikat dan menimbulkan kekhawatiran akan meluasnya konfrontasi di kawasan Timur Tengah serta global. Komunitas internasional pun terus mendorong penghentian kekerasan dan langkah deeskalasi. Vatikan menegaskan perdamaian hanya dapat dicapai melalui komitmen bersama untuk menghindari kekerasan berkepanjangan. Menurut Takhta Suci, jalur diplomasi dan kemanusiaan harus menjadi prioritas agar dunia tidak terjerumus ke dalam krisis yang lebih dalam dan sulit dipulihkan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 1 DPR Dev Laksono mendukung penuh langkah Indonesia untuk membuka ruang diplomasi dalam mewujudkan perdamaian konflik antara Iran dengan Amerika Serikat serta Israel. Dev menilai jalur diplomasi diperlukan agar tidak menyebabkan konflik berkepanjangan yang dapat berdampak terhadap sektor industri maupun perekonomian secara global. Presiden RI Prabowo Subianto disebut siap memfasilitasi dialog akibat konflik yang memanas antara Iran dengan Israel serta Amerika Serikat. Pasalnya dalam konflik 3 negara tersebut mengakibatkan sejumlah masyarakat tewas dalam serangan udara. Wakil Ketua Komisi 1 DPR Dev Laksono mengungkapkan pihaknya mendukung penuh Presiden Prabowo Subianto sebagai mediator untuk mewujudkan perdamaian ketiga negara. Dev menilai jika konflik terus berkepanjangan maka dapat menyebabkan dampak yang besar dalam sektor energi hingga perekonomian secara global. Kami menyampaikan rasa prihatin yang amat dalam akan konflik yang terus berkembang terjadi di Iran dan Israel akibat konflik antara Iran, Israel, dan juga melibatkan pihak lain seperti Amerika Serikat. Ini konflik yang menyebabkan tragedi kemanusiaan dan juga berpotensi untuk menyebar ke hal-hal yang lain. Kami terus mendorong agar baik pemerintah, semua pihak bisa kembali ke meja perundingan, dan juga kami terus mendorong untuk pemerintah Indonesia agar bisa menjadi mediator di berbagai macam forum untuk membahas hal ini di forum-forum multilateral, apakah itu di forum PBB ataupun forum OKI, agar terbuka kembali dialog sehingga bisa kita menyelesaikan kemelut ini, mencari jalan keluarnya, dan bisa mulai berproses perdamaian yang berkepanjangan sehingga konflik ini selesai dan tidak sampai menyebabkan dampak yang besar khususnya di sektor energi yang bisa berdampak kepada industri dan perekonomian baik di Indonesia ataupun secara global. Dari Jakarta, Farizal Ahmad Amin, Simpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lain. Pemirsa, Ketua Harian DPP Partai Gerindra Dasko mengungkapkan alasan Presiden Prabowo Subianto mengundang para presiden dan wakil presiden terdahulu di Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa malam. Dasko mengatakan undangan ini tidak hanya silaturahmi Ramadan saja, melainkan juga turut meminta masukan dari kepala negara terdahulu terkait situasi geopolitik. Presiden Prabowo Subianto berencana akan mengundang para presiden dan wakil presiden terdahulu di Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa malam. Ketua Harian DPP Partai Gerindra Dasko mengatakan alasan Presiden Prabowo mengundang pemimpin terdahulu tersebut dalam rangka silaturahmi di bulan suci Ramadan. Dalam pertemuan ini juga, Presiden Prabowo akan memberikan informasi terbaru kepada para seluruh mantan kepala negara hasil dari lawatan ke luar negeri. Selain itu, Presiden Prabowo akan meminta masukan-masukan dari presiden terdahulu dalam membahas terkait situasi geopolitik saat ini. Yang pertama, undangan itu tentunya soal silaturahmi, apalagi di bulan Ramadan ini. Yang kedua, Pak Presiden ingin memberikan update kepada presiden terdahulu mengenai situasi geopolitik terbaru pasca Presiden Prabowo kembali dari kunjungan luar negeri. Kemudian yang ketiga tentunya Pak Prabowo ingin juga mendengar masukan dan saran-saran dari Presiden terdahulu untuk dijadikan pertimbangan-pertimbangan dan juga dalam melakukan
perencanaan mitigasi untuk bangsa dan negara dari dampak yang kita sama-sama tahu pada saat ini sedang terjadi, yang kemungkinan juga akan berdampak bagi negara kita. Demikian. Pak, tapi apakah semua presiden dan wakil presiden tersebut diundang atau seperti apa ya, Pak? Semua mantan presiden atau presiden terdahulu diundang. Tapi saya tidak dalam posisi mengetahui konfirmasi siapa yang bisa hadir dan siapa yang belum bisa hadir. Dari Jakarta, Fahrizal Davarizkiano, Sinpo TV, melaporkan. Sementara itu, pemirsa, imbas memanasnya konflik di Timur Tengah pasca serangan Israel dan Amerika Serikat ke Iran, sejumlah penerbangan rute Timur Tengah di Bandara Internasional Soekarno-Hatta dibatalkan. Total 18 penerbangan kedatangan dan keberangkatan menuju Doha, Abu Dhabi, dan Dubai tercatat batal hingga sore hari ini. Situasi penerbangan di Bandara Internasional Soekarno-Hatta terdampak imbas meningkatnya tensi geopolitik di kawasan Timur Tengah. Hingga Minggu sore tercatat 18 penerbangan dibatalkan, terdiri dari 9 keberangkatan dan 9 kedatangan. Sebelumnya pengelola bandara mencatat terdapat 39 jadwal penerbangan yang terdiri dari 20 kedatangan dan 19 keberangkatan, serta 1 penerbangan charter flight. Pembatalan didominasi maskapai rute Timur Tengah, diantaranya Emirates, Qatar Airways, dan Etihad Airways. Adapun rute yang terdampak meliputi Doha, Abu Dhabi, dan Dubai. Meski demikian, penerbangan jemaah umroh masih berjalan dengan total 4 penerbangan terdiri dari 3 kedatangan dan 1 keberangkatan. Pihak bandara menegaskan secara umum operasional bandara tetap berjalan aman, tertib, dan lancar. Otoritas bandara terus berkoordinasi dengan maskapai dan pemangku kepentingan terkait untuk memastikan pelayanan kepada penumpang tetap optimal. Maskapai telah memberikan informasi kepada penumpang terkait opsi rerute, refund maupun reschedule. Meski jadwal pengganti masih menunggu perkembangan situasi. Dapat kami sampaikan bahwa sampai dengan sore hari ini untuk situasi di Bandara Internasional Soekarno-Hatta direncanakan hari ini terdapat 39 jadwal penerbangan yang terdiri dari 20 jadwal kedatangan dan 19 jadwal keberangkatan serta 1 charter flight. Namun sampai dengan sore hari ini sudah kami catat bahwa terdapat 18 rencana penerbangan yang cancel, terdiri dari 9 keberangkatan dan juga 9 kedatangan. Ya, untuk hari ini terdapat 18 jadwal keberangkatan maupun keberangkatan dan kedatangan yang cancel, itu terdiri dari maskapai Emirates, kemudian ada Qatar Airways, ada Saudi Arabia, dan memang tujuannya adalah tujuan untuk Doha, kemudian ada Abu Dhabi, dan juga Dubai. Pihak bandara menghimbau penumpang untuk terus memantau informasi resmi dari maskapai masing-masing, serta dapat menghubungi kontak center Incheon Airport di 172 untuk informasi lebih lanjut. Dari Tangerang, Mujae Plato Mairisa, Sinpo TV melaporkan. Kabar meninggalnya pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, akibat serangan udara Amerika Serikat dan Israel di ibu kota Teheran membawa luka mendalam bagi para simpatisannya, tak terkecuali di Indonesia. Sejumlah warga mendatangi kantor kedubes Iran di kawasan Menteng, Jakarta Pusat untuk berbelasungkawa sekaligus mengirimkan karangan bunga duka cita. Penurunan bendera setengah tiang terlihat di depan kantor kedutaan besar Iran di kawasan Menteng, Jakarta Pusat sebagai simbol duka atas meninggalnya pimpinan tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei. Karangan bunga serta ucapan duka cita mulai berdatangan dari negara sahabat. Sebuah rangkaian bunga anggrek dari Menteri Pertahanan Indonesia, Safri Samsudin, juga telah terpampang di depan kantor kedubes. Tidak hanya itu, sejumlah warga simpatisan Ali Khamenei sengaja datang untuk memberikan ucapan bela sungkawa dan membawa bunga yang ditujukan kepada Duta Besar Iran. Wakil Dubes Iran Muhammad Mahdi dan stafnya Ali Palevani datang langsung untuk menyambut kunjungan warga. Sebelumnya, pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, dikabarkan tewas akibat serangan Amerika Serikat Israel yang menghantam ibu kota Teheran pada Sabtu 28 Februari 2026 kemarin. Dari Jakarta Pusat, Riswanto Ahmad, Sinpo TV melaporkan.
Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Wakil Presiden ke-6 Republik Indonesia, Tri Sutrisno, tutup usia di usianya ke-90 tahun setelah sebelumnya menjalani perawatan medis di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta. Almarhum dimakamkan secara kenegaraan dan prosesi kemiliteran di Taman Makam Pahlawan Kalibata yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, telah berpulang ataupun tutup usia mantan Wakil Presiden ke-6 Republik Indonesia Tri Sutrisno pada tadi pagi Senin 2 Maret 2026 sekitar pukul 6.58 waktu Indonesia Barat di Rumah Sakit RSPAD Gatot Subroto, Jakarta. Almarhum menghembuskan nafas terakhir di RSPAD pada usia 90 tahun. Dan memang kabar wafatnya dari Tri Sutrisno ini juga telah dikonfirmasi oleh mantan Kepala RSPAD Letjen TNI Purnawirawan Albertus Budi Sulistia, di mana berdasarkan informasi yang kami terima, almarhum Tri Sutrisno memang sebelumnya telah menjalani perawatan di RSPAD Gatot Subroto. Ini dikarenakan kondisi kesehatan yang menurun dan meski demikian Purnawirawan Jenderal TNI Angkatan Darat tersebut ini memang dari pihak keluarga juga sudah menyatakan tidak memiliki ataupun tidak menderita penyakit berat. Dan dapat saya sampaikan kepada pemirsa Sinpo TV bahwa jenazah almarhum dari Tri Sutrisno ini memang dimandikan terlebih dahulu di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta sebelum diberangkatkan ataupun disemayamkan di rumah duka di Jalan Purwakarta nomor 6 Menteng, Jakarta Pusat. Dan setelah disemayamkan di kediamannya, memang almarhum ini langsung disolatkan di Masjid Sunda Kelapa sebelum nantinya ini akan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan. Kalau tadi kita lihat di kediaman dari almarhum Tri Sutrisno, memang sejak pagi tadi sejumlah pejabat negara, tokoh militer, kemudian serta kerabat dan juga sahabat ini turut melayat untuk memberikan doa dan juga penghormatan terakhir kepada almarhum. Kita ketahui bahwa Tri Sutrisno ini merupakan Wakil Presiden ke-6 Republik Indonesia yang menjabat pada periode 1993 hingga 1998 yang mendampingi Presiden Soeharto. Tri Sutrisno ini termasuk dari salah satu wakil presiden yang berasal dari kalangan militer, dan memang dalam perjalanan karirnya di TNI Angkatan Darat, Tri Sutrisno juga pernah menduduki sejumlah jabatan strategis. Ini diantaranya adalah pernah menjabat sebagai Wakil Kepala Staf Angkatan Darat, kemudian menjabat juga sebagai Kepala Staf Angkatan Darat menggantikan Jenderal TNI Rudini sebelum akhirnya terpilih sebagai Wakil Presiden melalui Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR RI pada tahun 1993. Kepergian dari Tri Sutrisno menjadi kehilangan besar bagi bangsa Indonesia atas dedikasi dan juga pengabdiannya di bidang militer maupun pada pemerintahan begitu. Dan dapat saya sampaikan juga bahwa dalam rangkaian penghormatan terakhir kepada mantan Wakil Presiden Republik Indonesia ke-6 Tri Sutrisno, pemerintah akan menggelar upacara kenegaraan sebagai bentuk penghormatan kepada almarhum, di mana tadi setelah dilakukan sholat jenazah di Masjid Sunda Kelapa, ini dilakukan prosesi upacara kenegaraan di mana Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto ini bertindak sebagai inspektur upacara dalam prosesi ataupun upacara dari kenegaraan, yakni upacara penyerahan jenazah dari pihak keluarga kepada negara, di mana dapat saya sampaikan bahwa prosesi ini ataupun upacara kenegaraan ini menjadi simbol penyerahan resmi untuk dimakamkan secara kenegaraan atas jasa dan juga pengabdian almarhum kepada bangsa dan juga negara. Setelah upacara kenegaraan yang dilakukan di Masjid Sunda Kelapa, rangkaian ini akan dilanjutkan dengan prosesi militer di Taman Makam Pahlawan Kalibata, di mana untuk upacara pemakaman militer ini dipimpin langsung oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, dan memang penghormatan ini menjadi bentuk penghargaan tertinggi
dari negara kepada almarhum sebagai mantan Wakil Presiden Republik Indonesia sekaligus purnawirawan TNI Angkatan Darat. Sementara itu dapat saya sampaikan untuk suasana di Taman Makam Pahlawan Kalibata Jakarta Selatan ini memang sudah mulai terpantau dipadati pelayat sejak siang hari. Ini memang tadi kita lihat ada Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka, kemudian juga ada sejumlah tokoh nasional, menteri kabinet dari Kabinet Merah Putih, kemudian juga dari unsur TNI Polri yang juga tampak berdatangan untuk mengikuti prosesi penghormatan terakhir kepada Wakil Presiden ke-6 Republik Indonesia Tri Sutrisno. Upacara pemakaman ini akan dilaksanakan seperti yang tadi saya katakan, ini seperti upacara militer sebagai bentuk penghormatan negara atas jasa dan juga pengabdian almarhum kepada bangsa dan juga negara. Dan tentunya kita juga akan masih menunggu prosesi upacara dari kemiliteran yang akan dipimpin langsung oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Tentunya prosesi ini menjadi penutup perjalanan pengabdian dari Tri Sutrisno yang semasa hidupnya mendedikasikan dirinya sebagai ataupun di bidang militer dan juga di pemerintahan Republik Indonesia. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan dari Jakarta, Jihan Nabila dan juga juru kamera Mutia Anggiani, Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, penasihat khusus Presiden bidang politik dan keamanan Wiranto mengenang sosok Wakil Presiden ke-6 Republik Indonesia Tri Sutrisno sebagai prajurit sejati dan negarawan paripurna. Almarhum menjadi teladan saat menjadi prajurit maupun saat mengemban amanah sebagai pejabat negara. Penasihat khusus Presiden bidang politik dan keamanan Wiranto menyampaikan kenangannya terhadap sosok Wakil Presiden ke-6 Republik Indonesia tersebut. Wiranto menyebut, Tri Sutrisno adalah prajurit sejati yang mengabdi sejak Letnan 2 hingga mencapai pangkat Jenderal Bintang 4. Menurutnya, dalam setiap penugasan, almarhum selalu menunjukkan kesungguhan, ketekunan, dan komitmen untuk membela nusa dan bangsa. Wiranto juga menilai Tri Sutrisno merupakan sosok yang sederhana, patuh pada konstitusi, serta konsisten memperjuangkan kebenaran. Baginya, sikap dan pengabdian Tri Sutrisno patut menjadi teladan bagi para prajurit maupun pejabat negara. Sebagai prajurit, saya kira beliau adalah prajurit sejati ya. Yang sejak Letnan 2 sampai Bintang 4 tidak pernah berhenti untuk berjuang, memperjuangkan keyakinan beliau membela nusa dan bangsanya. Beliau selalu berhasil dalam misi yang diembannya. Ada kesungguhan, ada ketekunan terhadap apa yang ditugaskan kepada beliau. Beliau merupakan prajurit yang saya kira sangat luar biasa dalam pengabdiannya. Tanpa pamrih, tak kenal lelah, saya mengikuti perjuangan beliau ya, dari beliau masih menjadi Pangdam sampai Panglima ABRI. Saya terus ya dekat dengan beliau, melihat dari kejauhan dan dari kedekatan apa yang beliau lakukan. Dan sebagai negarawan, saya kira beliau negarawan yang paripurna ya. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Mutia Anggiani, Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Komisi 3 DPR menggelar rapat dengar pendapat bersama Kapolres Kabupaten Sukabumi beserta keluarga almarhum Nizam yang merupakan korban dari kekerasan ibu tirinya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Rapat ini dalam rangka untuk menindaklanjuti perihal adanya beberapa kejanggalan dalam kematian Nizam tersebut. Hal terpenting yang menjadi pertanyaan publik yang disampaikan kepada Komisi 3 DPR RI saat ini adalah sudah berapa lama kekerasan dan penyiksaan yang dialami oleh almarhum sebelum akhirnya meninggal dunia? Seorang bocah asal Sukabumi, Jawa Barat, Nizam Safei, meninggal dunia setelah dianiaya oleh ibu tirinya. Namun dalam kematian Nizam tersebut kini masih menyisakan tanda tanya yang disebut-sebut adanya kejanggalan. Menindaklanjuti hal itu, Komisi 3 DPR menggelar rapat dengar pendapat bersama Kapolres Kabupaten Sukabumi beserta keluarga almarhum Nizam di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Ketua Komisi 3 DPR Habibur Rahman memastikan RDP ini untuk memastikan bahwa kasus Nizam telah berdasarkan hukum yang berlaku serta memberikan keadilan.
dilaksanakan bukan untuk mengintervensi jalannya penyidikan, tetapi untuk memastikan agar pengusutan kasus wafatnya Nizam Shafe'i benar-benar sesuai dengan hukum yang berlaku berdasarkan fakta-fakta yang ada, sehingga almarhum bisa benar-benar mendapatkan keadilan. Hal terpenting yang menjadi pertanyaan publik yang disampaikan kepada Komisi 3 DPR RI saat ini adalah, sudah berapa lama kekerasan dan penyiksaan yang dialami oleh almarhum sebelum akhirnya meninggal dunia? Lalu publik juga curiga bahwa pelaku bukan hanya ibu tiri almarhum saja, melainkan ada orang lain yang juga terlibat, apakah dalam kapasitas membantu tindak pidana, bersama-sama melakukan tindak pidana, atau membiarkan terjadinya tindak pidana. Dari Jakarta, Farizal Ahmad Amin, Sinpo TV, melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Komisi Perlindungan Anak Indonesia mengungkapkan bahwa kematian Nizam Shafe'i bukan hanya dianiaya oleh ibu tirinya, melainkan ayah kandung diduga turut terlibat melakukan kekerasan. KPAI meminta agar ayah kandung Nizam untuk segera dapat diproses hukum. Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia Diah Puspitarini menjelaskan bahwa ayah kandung Nizam Shafe'i kuat juga terindikasi atas insiden kematian anaknya. Hal tersebut berdasarkan hasil temuan dari lapangan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia pada tanggal 25 Februari lalu. Kematian Nizam dinilai seperti direncanakan, sehingga dalam kasus ini KPAI meminta pasal pembunuhan berencana turut disangkakan ke ibu tiri dan ayah kandung korban. Kami dari KPAI mendapatkan laporan tanggal 22, kemudian tanggal 25 Februari kami turun langsung ke lapangan dan tadi kami sampaikan temuan-temuan KPAI, termasuk di dalamnya bahwa ayah kandung kuat terindikasi memang melakukan kekerasan. Sehingga kami meminta untuk segera diproses hukum karena kekerasan yang dialami Ananda NS ini sudah bertahun-tahun, tapi lebih intens 4 tahun terakhir. Lebih luas, KPAI juga meminta untuk ibu tiri dan ayah kandung turut disangkakan pasal penghambatan hak bertemu anak dengan orang tua hingga penelantaran berujung kekerasan terhadap anak. Dari Jakarta, Farizal Ahmad Amin, Sinpo TV, melaporkan. THR karyawan swasta cair paling lambat H-7. Informasi selengkapnya usai jeda. Tetaplah bersama kami di Menyapa Indonesia Malam. Anda kembali menyaksikan Menyapa Indonesia Malam. Pemirsa, Menko Pangan Zulkifli Hasan memastikan pemerintah menyiapkan ketersediaan pangan menjelang Ramadan dan Lebaran. Pemerintah juga fokus menjaga harga tetap stabil agar kebutuhan masyarakat terpenuhi. Menjelang Ramadan dan Lebaran, pemerintah meningkatkan kesiapan untuk menjaga ketersediaan pangan. Presiden Prabowo Subianto menerima Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan di Istana Merdeka Jakarta pada Senin 2 Maret 2026. Pertemuan membahas langkah menjaga stabilitas pasokan dan harga bahan pokok bagi masyarakat. Menko Pangan Zulkifli Hasan menyampaikan Presiden menekankan pentingnya memastikan ketersediaan dan keterjangkauan bahan pokok. Ia akan melakukan pemantauan langsung di lapangan untuk memastikan berbagai program prioritas berjalan sesuai rencana. Ya, kita memastikan bulan puasa mau Lebaran ini harus stok pangan dimonitor secara ketat. Saya diperintah untuk keliling ya, memastikan pangan, MBG, Kopdes, kemudian pengelolaan sampah berlangsung dengan baik, dan tentu sembako puasa dan Lebaran ini harus tersedia, terjangkau ya, dan harga tidak boleh naik. Pemerintah menegaskan distribusi pangan harus lancar dan harga tetap stabil sehingga kebutuhan masyarakat di seluruh Indonesia terpenuhi. Langkah ini juga memperkuat ketahanan pangan nasional dan memastikan masyarakat dapat menjalankan ibadah Ramadan serta merayakan Idul Fitri dengan tenang.
Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, Menko Airlangga Hartarto menegaskan perusahaan swasta wajib membayarkan THR karyawan paling lambat H-7 Lebaran. Ia menambahkan pembayaran THR tidak boleh dicicil dan harus diberikan penuh sesuai ketentuan. Pemerintah mengingatkan perusahaan swasta untuk membayarkan tunjangan hari raya paling lambat 7 hari sebelum Lebaran 2026. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan agar pembayaran THR tidak dicicil dan diberikan penuh. THR diberikan 1 bulan upah untuk pekerja dengan masa kerja minimal 1 tahun. Sementara pekerja dengan masa kerja kurang dari 1 tahun menerima THR secara proporsional. Airlangga berharap penyaluran THR dari sektor swasta dapat mendorong konsumsi nasional secara signifikan. Untuk sektor swasta, kewajibannya wajib dibayar penuh, tidak boleh dicicil, dan paling lambat dibayarkan H-7 Lebaran. Jadi THR diberikan kepada pekerja dengan masa kerja minimal 1 tahun dan kemudian juga jumlahnya minimal jumlahnya adalah 1 bulan upah, sedangkan pekerja dengan masa kurang 1 tahun diberikan secara proporsional. Nah, ini tentu setiap perusahaan akan bervariasi. Menteri Ketenagakerjaan Yasirli Rahman menambahkan bahwa pihaknya telah mengeluarkan surat edaran terkait pelaksanaan THR tahun 2026. Ia mengimbau perusahaan untuk mempercepat pembayaran THR agar hak pekerja terpenuhi tepat waktu. Berdasarkan data BPJS Ketenagakerjaan, terdapat 26,5 juta pekerja penerima upah, sehingga total THR sektor swasta diperkirakan mencapai 24 triliun. Kedua menteri menegaskan pentingnya kepatuhan perusahaan terhadap ketentuan ini demi kesejahteraan pekerja dan stabilitas ekonomi menjelang hari raya. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Dodi Hanggodo meninjau langsung kondisi ruas Jalan Nasional Pantura pada Sabtu 28 Februari 2026. Peninjauan dilakukan dari Karawang hingga Pemalang untuk memastikan penanganan titik-titik kerusakan berjalan optimal menjelang arus mudik dan balik Lebaran. Menteri PU RI Dodi Hanggodo melakukan pemantauan sepanjang ruas Jalan Nasional Pantura yang melintasi Karawang, Indramayu, dan Pemalang. Dalam peninjauan tersebut terdapat sejumlah titik jalan yang ditangani secara bertahap melalui metode patching holding serta perbaikan konstruksi pada segmen yang memerlukan penguatan. Menteri PU menginstruksikan agar kondisi jalan Pantura dari barat hingga timur Pulau Jawa dapat dipastikan mantap menjelang lonjakan arus mudik dan balik. Upaya ini dilakukan untuk menjamin keselamatan dan kenyamanan perjalanan masyarakat, baik bagi pengguna kendaraan roda 4 maupun roda 2 yang memiliki tingkat kerentanan lebih tinggi terhadap kerusakan permukaan jalan. Menteri PU juga menegaskan akan terus melakukan peninjauan hingga ke wilayah Jawa Timur dan Bali untuk memastikan penanganan berjalan konsisten di seluruh koridor utama Pantura. Pemerintah menargetkan seluruh penanganan titik kritis di Jalan Pantura dapat tertangani sebelum puncak arus mudik agar perjalanan masyarakat berlangsung lebih aman dan nyaman. Ya kan, tugas saya kan memang memastikan jalan ini kan layak dan baik dan bagus bisa dilalui oleh para mudik selama musim mudik dan balik Lebaran 2023. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, Dodi Hanggodo juga meninjau langsung proyek perbaikan jalan nasional di Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Peninjauan ini merupakan bagian dari agenda pemantauan infrastruktur di Pulau Jawa dengan target betonisasi sepanjang 300 meter rampung sebelum Idul Fitri. Peninjauan dilakukan di Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Dalam kegiatan tersebut, Dodi Hanggodo didampingi Camat Kemang, Imam Mahmudi bersama unsur Forkopimcam. Pemerintah memastikan proyek perbaikan jalan nasional ini berjalan sesuai rencana agar manfaat dapat segera dirasakan masyarakat, terutama menjelang arus mudik Lebaran. Fokus utama pekerjaan saat ini adalah betonisasi jalan sepanjang 300 meter yang ditargetkan selesai sebelum Idul Fitri, guna mengantisipasi lonjakan volume kendaraan. Setelah periode Lebaran, pekerjaan akan dilanjutkan secara bertahap hingga seluruh ruas yang direncanakan tuntas demi meningkatkan kenyamanan dan keselamatan pengguna jalan. Pemerintah berkomitmen mengawal setiap tahapan proyek infrastruktur jalan nasional di kawasan Kemang semakin baik dan aman bagi masyarakat. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan.
Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Mengusung tema Berkah Ramadan dengan semangat berbagi, IJTI Kota Depok mengajak 100 anak yatim piatu dan duafa untuk merasakan kebahagiaan bersama melalui rangkaian kegiatan hiburan hingga santunan dalam rangka mengisi bulan suci Ramadan. Acara ini sekaligus memperingati terbentuknya Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia atau IJTI, Koordinator Daerah Depok keempat. Berkolaborasi dengan Margo Care, kegiatan diawali dengan kebersamaan menonton bioskop di pusat perbelanjaan ternama di Kota Depok. Selain itu, para peserta yang dipandu sejumlah pewarta dari IJTI dan anggota kepolisian ini diajak bermain dan bergembira di area bermain, sehingga menciptakan suasana ceria dan hangat bagi anak-anak. Rangkaian acara kemudian ditutup dengan pemberian santunan, serta buka puasa bersama dengan menu yang telah disiapkan oleh panitia dan para mitra pendukung. Momen ini menjadi simbol rasa syukur sekaligus komitmen IJTI Kota Depok untuk terus hadir dan berbagi manfaat bagi masyarakat. Keempat Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia Kota Depok ini, kami bersama teman-teman menginisiasi untuk mengajak teman-teman dari panti asuhan untuk bermain, berbagi keceriaan dengan nonton bareng, main time zone bareng, di mana mungkin hal ini jarang dirasakan oleh teman-teman kita di panti, dan harapannya agar teman-teman di panti juga bisa mengukir memori yang indah di masa kecilnya. Turut hadir sejumlah tokoh dan perwakilan instansi, diantaranya Wakil Kota Depok Chandra Aramansyah dan Kapolres Metro Depok Kombes Pol Abdul Waras. Kegiatan perayaan HUT keempat IJTI Kota Depok yang berlangsung meriah di Hotel Margo Kota Depok, Jawa Barat, ditutup dengan doa bersama para insan pers dan sejumlah tokoh di Kota Depok. Mengucapkan selamat ulang tahun yang keempat untuk Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia Kota Depok, khususnya kepada rekan-rekan insan pers yang tergabung di IJTI Kota Depok. Semangat selalu, jangan pernah lelah untuk terus menjadi tiang demokrasi, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan berkolaborasi terus dengan pemerintah kota untuk kita bersama-sama membangun Depok menjadi kota yang maju. Jadi pada kesempatan ini kami mengapresiasi kegiatan ya, dalam rangka memperingati momentum ulang tahun IJTI ini yang dilakukan dengan makna berkah Ramadan. Jadi kegiatan yang dilakukan dengan tema berbagi kepada sesama ini merupakan hal yang patut dicontoh dan menjadi teladan bagi kita semua. Dengan kegiatan ini, IJTI Kota Depok berharap bisa terus membangun Kota Depok melalui pemberitaan dan terus tumbuh secara profesional serta bermanfaat bagi publik. Dari Kota Depok, Jawa Barat, Rizwanto Ahmad melaporkan. Pemirsa, menu takjil pada bulan puasa selalu identik dengan kolak biji salak, lemper, ataupun gorengan. Namun di kawasan Senayan Park, ratusan tenda menawarkan berbagai varian menu unik seperti mango sticky rice hingga seafood tumpah khas negara asal Asia Tenggara. Harganya pun bervariasi mulai dari 10 ribuan. Anda dapat menikmati untuk menu buka puasa kali ini. Ya pemirsa, Festival Kuliner Ramadan yang ada di kawasan Senayan Park, Jakarta Pusat, tepatnya di depan ataupun di seberang dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta ini memang menyajikan sejumlah varian menu berbuka puasa bagi Anda yang hendak menunaikan ibadah puasa pada kali ini. Di mana memang pemirsa, untuk Festival Kuliner Ramadan yang ada di tempat ini memang sebanyak 200 tenan, di mana menyajikan menu-menu seperti yang manis, yang gurih, minuman yang asam, dan juga maupun minuman yang manis sendiri. Tepat di belakang kami memang kalau bisa dilihat ini memang keramaian dari para pengunjung ini memang terjadi sejak pukul 3 petang waktu Indonesia bagian Barat, dan memang untuk operasional dari pasar ini ataupun dari festival kuliner ini memang berlangsung ataupun berakhir pada pukul 10 malam waktu Indonesia Barat. Di mana memang pemirsa kalau kita bisa melihat untuk tanggal ataupun memang durasi event ini memang Festival Kuliner Ramadan ini memang berlangsung sejak awal puasa kemarin, dan memang 12 hari lagi memang dari festival kuliner ini akan berakhir, tepatnya pada tanggal 8 Maret 2026 mendatang pemirsa. Memang selain dari sisi operasional, kemudian juga dari sisi berapa jumlah, dan ini kami bisa melihat memang varian menu makanan yang ditawarkan seperti yang ada di samping kami. Ini menu-menu makanan yang ada di sini memang cenderung sedikit berbeda daripada menu berbuka puasa yang ramai kita lihat
di layar televisi, di mana memang untuk menu makanan yang ditawarkan di tempat ini memang dominan merupakan makanan lintas negara seperti dari Thailand, kemudian juga dari Malaysia kami melihat, dan juga dari Singapura, pemirsa. Dan untuk harga, kita coba tanya memang kepada salah satu pedagang yang menjajakan barang dagangan yang ada di sini. Abang, halo, boleh sedikit mengganggu, abang namanya siapa? Nama Anselmus Poma. Bang siapa? Anselmus. Bang Anselmus, ya. Bang, kalau boleh tahu, ini abang jual apa nih, bang? Ini jual oster, Pak. Oster ya. Oster ini kalau berapa bang harganya di oster ini, bang? Apa ya? Untuk barang dagangan itu harganya berapa, bang? Kalau untuk jualan harganya tergantung harganya, size-nya beda-beda. Jadi ada yang harga 85, ada yang harga 60. 65 dan 80. Kalau boleh tahu nih, bang, mayoritas pembeli yang membeli oster ini untuk berbuka puasa kah atau untuk menu sahur nih, bang? Kalau untuk berbuka puasa juga bisa sebenarnya. Oke. Ya, 65 dan 80 bisa dapat berapa, bang? Mungkin boleh ditunjukkan nggak sih, bang? 85 itu ada yang isi 5, terus ada yang tergantung size-nya ya. Ada yang isi 3, ada yang isi 4. Ada yang isi 3, ada yang isi 4, tergantung ukuran berarti ya, bang? Kalau boleh tahu, bang, dari abang sendiri ngelihat mayoritas pembeli ini ramai di jam berapa sih, bang, kalau di tenan abang ini sendiri? Kalau ini pengaruh masih ke dalam keadaan puasa ya, jadi orang mungkin lagi fokus ke puasa ya. Jadi ramainya itu sekitar jam-jam buka puasa. Untuk makanan-makanan ringan yang pembeli yang cari sejauh ini ya? Iya, ya. Oke, siap. Abang, terima kasih. Silakan lanjut ya, bang. Dan pemirsa, memang tadi kita bisa melihat memang salah satu pedagang memang menjual menu seafood begitu, namanya seafood tumpah. Memang dari varian harga 65 sampai 80 memang dari para pedagang juga mengaku memang para pembeli ataupun calon pembeli yang ada di tempat ini mayoritas membeli cemilan ataupun menu makanan yang dilakukan ataupun yang dilangsungkan untuk menu berbuka puasa. Kita coba tanya salah satu pembeli yang tadi kita sudah wawancara, abang pedagang oster. Kita coba tanya sedikit. Kakak, halo, namanya siapa? Halo. Namanya siapa, Kak? Namanya Gita. Kak Gita, ini kalau boleh tahu ini datang dari jam berapa? Baru banget sih, Mas. Iya. Kalau boleh tahu kenapa sih, Kak, datang ke festival kuliner ini? Sebenarnya nonton di TikTok sih awalnya. Berarti viral berarti? Viral. Terus Bareng siapa nih kesini nih? sama teman. Sama temen. Kalau boleh tahu, Kakak rencana di festival kuliner ini sendiri, ini kan lagi beli oster nih. Mau beli apa lagi mungkin kalau boleh tahu? Kayaknya mau cobain banyak sih ya, cuman khususnya makanan Thailand sih kayaknya. Kenapa pengen? Jarang. Kenapa? Gimana? Karena jarang kali ya. Biasanya Kakak beli makanan yang kayak gimana untuk takjil seperti ini? Kalau takjil kan paling yang umumnya gorengan, terus martabak gitu-gitu nggak sih? Kalau di sini kan kayak lebih beragam aja kali ya. Jadi pengen Ngincar sini makanan yang sedikit unik, berbeda begitu ya? Iya. Oke, siap. Kak Gita, kembali terima kasih banyak sekali lagi. Pemirsa, tadi Kak Gita memang menyampaikan dia ingin mencari ataupun untuk membeli makanan-makanan unik yang ada di kawasan festival kuliner yang ada di kawasan Senayan Park, Jakarta Pusat ini sendiri. Kalau memang kita bisa menarik mundur, pemirsa, memang untuk harga ini memang tadi kami mendapatkan informasi start from 5.000, maka kita bisa ataupun Anda dapat membeli makanan ataupun menu takjil ataupun berbuka puasa yang ada di tempat ini sendiri. Mungkin setelah ini saya akan mencoba untuk membeli begitu makanan-makanan yang ada di sini karena memang variannya sangat cukup banyak dan juga harganya cukup berbeda-beda. Bagaimana Campers, apakah mau juga? Oke, memang sekian pemirsa, dan dari Senayan Park, Jakarta Pusat, Max Muntei, Ronda Bayu, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri Agama kembalikan muruah Pekan Tilawatil Quran untuk diselenggarakan rutin senasional. Dan Nasaruddin Umar menilai PTQ memperkuat generasi muda Qurani di era digital dan budaya rakyat Indonesia. Pekan Tilawatil Quran ke-55 di 2026. Ini bukan sekedar ajang kompetisi, namun ada keindahan suara dan ketepatan tajwid. Ada spirit Al-Quran bagi para pendengarnya, karena Al-Quran kitab suci yang menjadi pedoman hidup dan budaya rakyat Indonesia. Menteri Agama pada penutupan PTQ ke-55 di Gedung RRI Jakarta berjanji akan mengembalikan muruah Musabakoh Tilawatil Quran setiap tahun. Pasalnya, belakangan ini pelaksanaan MTQ diselingi STQ Seleksi Tilawatil Quran. Penyelenggaraan MTQ menjadi budaya dan pesta rakyat. Pemerintah daerah sudah berlomba-lomba mengajukan sebagai tuan rumah. Seluruh masyarakat Indonesia juga merasakan manfaatnya acara ini. Karena ini adalah salah satu pesta rakyat yang sangat menghibur dan sekaligus bisa memberikan inspirasi terhadap masyarakat kita untuk memperbaiki karakter dan mempertahankan karakter di tengah masyarakat yang sedang pesat berubah. Tanpa
kompas ke depan. Maka kita nanti khawatir sebagai satu bangsa yang sangat luas besar berada di posisi silang. Sementara Direktur Utama Radio Republik Indonesia, Hendrasmo menegaskan kegiatan ini bukan sekedar ajang kompetisi, melainkan bagian dari upaya membangun karakter generasi muda berdasarkan nilai-nilai Al-Quran. Kita sudah menyelesaikan kegiatan pekan yang ke-55 kita bisa melanjutkan tradisi yang terlibat dalam kegiatan suci biasa dilakukan di bulan Ramadan. Jadi kita pada saat yang sama kita juga punya concern bagaimana pembinaan spiritual kita muda ya, dan kita berharap apabila bisa support bangsa kita bangsa Indonesia jadi saksi itu ini bagian peran RRI untuk membina generasi muda. Pelaksanaan PTQ tahun ini memiliki makna mendalam karena berlangsung pada bulan suci Ramadan. Memperkuat generasi muda Qurani di era digital, wujudkan Indonesia Emas 2045. Sudah sesuai dengan perkembangan teknologi yang sangat pesat saat ini. Tim Liputan Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Satuan Tugas Penanggulangan Bencana Alam Kodam 1 Bukit Barisan melalui Kodim 0211 Tapanuli Tengah merampungkan pembangunan jembatan perintis Garuda. Jembatan ini kini kembali menyambungkan akses warga di Kecamatan Tuka, Kabupaten Tapanuli Tengah yang sebelumnya terputus. Jembatan perintis Garuda yang menghubungkan lingkungan 1 Kelurahan Bonalumban dengan lingkungan 3 Kelurahan Tuka resmi rampung dibangun. Jembatan sepanjang 50 meter dengan lebar 1,2 meter ini menjadi akses vital bagi masyarakat untuk menunjang mobilitas dan aktivitas sehari-hari. Dengan selesainya pembangunan, akses warga yang sempat terganggu akibat bencana kini kembali lancar dan aman untuk dilalui. Pekerjaan dilaksanakan secara terpadu sebagai bagian dari percepatan pemulihan infrastruktur pasca bencana. Tahapan pembangunan meliputi pembuatan dan pengecoran fondasi, perakitan rangka baja dan besi cor, penyelesaian drainase, pengecatan papan lantai, hingga pemasangan pagar dan pintu masuk jembatan. Pembangunan jembatan tersebut turut melibatkan sinergi lintas satuan, di antaranya Kodim 0211 Tapanuli Tengah, Koramil 03 Pandan, Pusat Jadi Angkatan Darat, Yon TP 906 Sanalenggam, dan Aranut 11 Wirabuana Yuda. Rampungnya jembatan perintis Garuda disambut syukur oleh warga setempat. Mereka menyampaikan terima kasih kepada Presiden Prabowo dan kerja keras TNI Angkatan Darat yang telah membantu memulihkan akses penghubung antar lingkungan. Bagi warga, kehadiran jembatan ini sangat membantu terutama untuk beraktivitas sehari-hari, mulai dari bekerja, bersekolah, hingga mengangkut hasil usaha. Kami dari masyarakat Kelurahan Tuka dan Bonalumban mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, Bapak Kasat TNI Angkatan Darat, Bapak Marulis Manjuntak, dan secara umum kepada seluruh TNI yang telah membantu kami sampai dengan saat ini pasca bencana, khususnya yang telah membangun kepada kami Rambin Perintis Garuda yang telah menghubungkan 2 kelurahan antara Kelurahan Tuka dan Bonalumban sehingga akses transportasi kami saat ini sudah mudah. Jihan Nabila, Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, pembangunan jembatan Bailey di Desa Lukup Sabun Barat, Kecamatan Kutu Panang, Kabupaten Aceh Tengah terus dikebut. Jembatan ini dibangun untuk menyambungkan kembali akses vital antar desa yang selama ini kerap terhambat saat musim hujan. Pembangunan jembatan Bailey di Desa Lukup Sabun Barat, Kecamatan Kutu Panang terus dipercepat oleh personel TNI. Hingga awal Maret 2026, progres pekerjaan telah mencapai 20% dan masih terus berjalan sesuai target yang ditetapkan. Jembatan sepanjang 12 meter ini akan menjadi penghubung utama antar desa yang selama ini terkendala akses, terutama saat curah hujan tinggi dan debit sungai meningkat. Proses pembangunan dilakukan oleh Satgas Kubencal Kodim 0106 Aceh Tengah bersama personel Zidam dengan tahapan mulai dari pembangunan fondasi hingga perakitan rangka baja. Material beli yang digunakan dinilai efisien dan kuat sehingga cocok untuk percepatan pembangunan di wilayah yang membutuhkan akses cepat dan aman. Jembatan ini nantinya akan menghubungkan beberapa desa, di antaranya Ratawali, Tawardi, Tawar Miko, Lukup Sabun Tengah, hingga Lukup Sabun Barat.
Dengan lancarnya akses transportasi melalui jembatan yang dibangun, distribusi hasil pertanian diharapkan kembali normal dan mampu mendorong pemulihan serta pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat. Jihan Nabila, Simpo TV, melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. TNI Angkatan Laut berhasil menggagalkan aksi penyelundupan barang ilegal di perairan Pulau Sanglar, Kabupaten Karimun pada Sabtu malam. Akibat perbuatan tersebut, negara diperkirakan mengalami kerugian sekitar Rp402.680.000. Ketika tim Quick Response bertolak dari Posalboro menuju perairan Pulau Sanglar pada Sabtu malam, tim mendeteksi adanya siluet kapal tanpa penerangan di wilayah utara Pulau Benah. Menindaklanjuti temuan tersebut, tim segera melaksanakan prosedur pengejaran, penangkapan, dan penyelidikan atau JARKAPLID. Dari hasil temuan tersebut, tim Quick Response Kodairal 4 Lanal Tanjung Balai Karimun, TNI Angkatan Laut, bersama personel Satgas Intelijen Koarmada 1, ternyata berhasil menggagalkan aksi penyelundupan barang ilegal di perairan Pulau Sanglar, Kabupaten Karimun. Dalam operasi tersebut, petugas mengamankan satu unit kapal jenis pompong tanpa nama yang kedapatan membawa muatan 75 koli sepatu bekas atau sekitar 4.566 pasang, 211.460 batang rokok non-cukai, 9 buah karpet, serta barang pribadi, 3 tas ransel, dan 3 unit handphone. 3 orang tersangka berinisial I, A, dan C turut diamankan, dan melalui keterangan awal, kapal tersebut berangkat dari kawasan Jembatan 5 Barelang, Batam, dan direncanakan melakukan ship-to-ship di perairan Pulau Muda, Sungai Kampar Riau. Saat ini ketiganya ditahan di Makolanal Tanjung Balai Karimun beserta barang bukti untuk proses hukum lebih lanjut. Akibat perbuatan tersebut, negara diperkirakan mengalami kerugian sekitar Rp402.680.000 dan proses hukum selanjutnya akan dilimpahkan kepada KPPBC tipe Madya B. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Menyapa Indonesia Malam. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Menyapa Indonesia Malam. Toko sembako di pinggir jalan provinsi penghubung antara Cirebon, Majalengka terbakar. 2 unit mobil damkar dikerahkan untuk menjinakkan si jago merah. Peristiwa ini tidak menimbulkan korban jiwa. Dua unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk menjinakkan si jago merah yang membakar toko sembako di Desa Lewilaja, Kecamatan Sindangwangi, Kabupaten Majalengka pada Senin siang 2 Maret 2026 sekitar pukul 12.15 waktu Indonesia Barat. Kepulan asap terlihat dari radius 2 km membumbung tinggi, membuat kepanikan warga terdekat, terutama di samping toko yang merupakan dapur MBG. Suasana arus lalu lintas sempat ramai karena letak toko berada di pinggir jalan provinsi penghubung antara Kabupaten Cirebon dan Majalengka. Berkat kesigapan petugas damkar, api dapat dijinakkan 30 menit kemudian setelah mobil pemadam kebakaran yang melaju dari area Kabupaten Majalengka didatangkan. Petugas PK Damkar Majalengka Ilvan Januar mengatakan api dapat dipadamkan 30 menit kemudian. Kuat dugaan kebakaran dari korsleting listrik. Telah terjadi kebakaran sebuah toko di Desa Lewilaja, Kecamatan Sindangwangi. Kami mendapatkan laporan pada pukul 12.15. Kami menurunkan 2 unit armada pemadam kebakaran serta personil. Api dapat dipadamkan 30 menit kemudian. Dalam peristiwa tersebut tidak ada korban jiwa, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta. Dugaan sementara penyebab kebakaran disebabkan oleh korsleting listrik. Pemilik toko Rina mengaku kerugian yang timbul akibat kebakaran ini sekitar 500 juta rupiah. Dari Majalengka, Jawa Barat, jurnalis Simpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, si jago merah juga melalap toko kelontong di Kampung Nyampun, Serang, Banten pada Senin 2 Maret 2026 waktu sahur. Diduga kebakaran akibat puntung rokok yang menyambar BBM saat proses pengisian.
Video amatir warga merekam detik-detik si jago merah melalap habis toko kelontong di Kampung Nyampun, Desa Pasir Limus, Kecamatan Pamarayan, Serang, Banten, pada Senin 2 Maret 2026 dini hari sekitar pukul 3 waktu Indonesia Barat. Warga yang tengah bersiap untuk sahur seketika berhamburan keluar rumah usai melihat api dengan cepat membesar dari bagian depan toko. Kebakaran diduga kuat akibat puntung rokok yang masih menyala yang dengan cepat menyambar uap bahan bakar hingga menimbulkan ledakan kecil dan kebakaran hebat. 1 unit mobil pemadam kebakaran dari Pos Jawilan diterjunkan ke lokasi untuk menjinakkan api. Petugas berjibaku selama 1 jam agar kobaran api tidak merembet ke bangunan di sekitarnya. Disebabkan apa, Pak? Disebabkan puntung rokok kayaknya itu, Pak. Ini toko Madura, Pak? Iya, Madura. Ya. Kebakaran jam berapa, Pak? Sekitar jam setengah 3. Setengah 3. Ada korban nggak, Pak? Korban nggak ada, korban. Mobil damkar berapa mobil, Pak, yang diturunin? Damkar itu 1 mobil, Kapolsek 1 mobil. Ya. Oh gitu. Pamarayan ada. Tadi kebakarannya pas lagi persiapan sahur, Pak ya? Iya. Wah, ibu-ibu pada masak sahur gitu ya. Sudah terjadi kebakaran. Terus kaget tuh ya? Pada panik semua. Pada panik. Api sempat berkobar lama, Pak? Berkobar lama. Kita menerima laporan itu sekitar pukul 3. Kita menerima laporan dari warga bahwa di Kampung Pasir Limus itu ada kebakaran. Itu disebabkan apa? Untuk penyebabnya info sementara itu dari percikan api yang menyambar ke BBM. Ke bensin ya? Iya, bensin. Untuk kejadian itu jam 3, kemungkinan mereka lagi persiapan sahur juga. Korban jiwa alhamdulillah tidak ada, dan luka bakar juga alhamdulillah tidak ada. Selain kebakaran apa aja yang terbakar? Ya, di dalam itu ada 1 unit sepeda motor, kemudian ya barang-barang yang ada di dalam kelompok itu aja yang semua terbakar. Meski tidak ada korban jiwa, namun seluruh isi toko dan bangunan tidak dapat diselamatkan. Akibatnya, pemilik toko mengalami kerugian material yang ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Dari Serang, Banten, jurnalis Info TV melaporkan. Petugas pemadam kebakaran Kabupaten Kulon Progo berhasil mengevakuasi ular hijau yang bersembunyi di salah satu warung mie ayam di Desa Bandungan Wates, Kabupaten Kulon Progo. Ular sepanjang 2 meter ini sempat dikejar warga hingga bersembunyi di bawah rak kompor warung. Ular hijau jenis bajing dengan panjang 2 meter ini akhirnya ditangkap petugas pemadam kebakaran Kabupaten Kulon Progo setelah kedapatan berkeliaran di sekitar perkarangan dan bersembunyi di warung mie ayam setelah dikejar warga di Desa Bendungan Wates, Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta. Ular dengan nama latin Gonyosoma oxycephalum keluar dari gorong-gorong di sekitar rumah warga. Petugas sempat kesulitan mengevakuasi ular ini karena kondisi dapur warung mie ayam yang sempit dan gelap. Ular ini ditangkap karena khawatir akan masuk ke rumah dan membahayakan warga. Temunya seperti apa? Keluar dari selokan itu loh. Itu keluar terus ada kucing ngejar-ngejar. Nah, saya lihat pas kebetulan buka pintu loh sama istri saya itu langsung saya keluar kejar. Saya pakai bilah, cuman udah keburu masuk ke warung. Ya itu viper, Mbak, viper garap lah, kan kayak itu jenisnya namanya macam-macam, cuma kalau dari corak warna itu kan hampir sama menyerupai, tapi itu juga kategorinya ular berbusa tinggi loh, panjangnya kurang lebih 1 meter lebih, bisa 1 meter lebih. Gonyosoma yang ular hijau berekor silver atau coklat, itu jenis yang tidak berbisa. 2 meter. Tadi itu ada telepon ke Mapol Damkar Wates untuk mengevakuasi ular di warung mie ayam, untuk yang buat rumah takut terus telepon damkar. Akhirnya bisa dievakuasi. Usai ditangkap, ular hijau ini dievakuasi petugas ke markas pemadam kebakaran Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta. Rencananya ular ini akan diserahkan ke BKSDA Yogyakarta untuk dilepas liarkan. Warga yang menemukan satwa berbahaya agar segera melaporkan ke petugas agar tidak membahayakan keselamatan warga. Dari Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, jurnalis Info TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Upaya penyelundupan puluhan ribu benih-benih lobster ke Singapura berhasil digagalkan petugas gabungan di Bandara Yogyakarta International Airport, Kulon Progo.
Lebih dari 54.000 ekor benih-benih lobster berhasil disita petugas gabungan di Bandara Yogyakarta International Airport. Rencananya, komoditas bernilai tinggi ini akan dikirim secara ilegal ke Singapura. Pengungkapan bermula saat petugas Afsek Bandara YIA melakukan pemeriksaan barang bawaan penumpang melalui mesin X-ray. Petugas mencurigai 2 koper tujuan Singapura yang ternyata berisi puluhan ribu BBL tanpa dokumen resmi. Petugas mengamankan 2 orang terduga kurir berinisial AW, warga Tanjung Pinang, dan HK, warga Cianjur. Dari hasil interogasi, keduanya mengaku diupah 7 juta rupiah untuk membawa benih lobster ke Singapura. Akibat upaya penyelundupan ini, kerugian negara ditaksir mencapai 1,3 miliar rupiah. Bersama Bandara Afsek berhasil mengagalkan 54.000 benih-benih lobster segera tanpa dokumen resmi di Bandara Internasional Yogyakarta atau Yogyakarta International Airport pada hari Minggu 1 Maret 2026. Adapun modus jadi yang dilaksanakan ataupun yang dilakukan oleh pelaku, jadi pemilik barang BBL menyuruh HK atau AW untuk membawa BBL yang sudah diberi dan dimasukkan koper dan mereka tidak saling kenal. Dan jika tertangkap, HK dan AW tidak dapat menyebutkan identitas pemilik atas nama James, dan saudara James menggunakan nomor telepon seluler ini. Kedua pelaku kini terancam dijerat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang karantina hewan, ikan, dan tumbuhan. Sementara itu, barang bukti puluhan ribu benih lobster tersebut telah dilepas liarkan di Pantai Baru, Bantul, Progo, Yogyakarta. Jurnalis Info TV melaporkan. Sementara itu, tim gabungan Polda Sumatera Utara menggerebek lokasi penambangan emas ilegal di kawasan hutan perbatasan Kabupaten Tapanuli Selatan dan Mandailing, Natal. Personel gabungan Satuan Brimob dan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumatera Utara meringkus 7 orang terduga pelaku penambangan emas ilegal di perbatasan Tapanuli Selatan dan Mandailing, Natal. Petugas menyita barang bukti berupa 12 unit alat berat jenis ekskavator yang digunakan untuk mengeruk biji emas. Aktivitas ilegal ini diduga telah berlangsung selama beberapa bulan terakhir. Puluhan lubang raksasa bekas galian ditemukan di kawasan hutan dan Sungai Muara Batang Gadis. Bahwa hari ini kami jajaran Polda Sumatera Utara atas perintah langsung Bapak Kapolri melalui Bapak Kapolda Sumatera Utara dan juga arahan bimbingan dari Bapak Dankobrimob telah melakukan upaya penegakan hukum terhadap penambang-penambang emas ilegal di area mainstream antara Tapsel dengan Madinah. Kami alhamdulillah telah mengamankan 12 alat berat yang ketika kami penyergapan sebagian besar lari ke arah Madinah menyeberangi sungai. Dan sekali lagi mohon dukungan dari semua elemen masyarakat untuk kita sama-sama menjaga kelestarian alam Indonesia. Dan terima kasih Bapak Kapolda Sumatera Utara dan juga Bapak Dankobrimob yang memberikan informasi dan arahan kami untuk turun langsung dengan cepat. Demikian, terima kasih. Hingga kini, penyidik masih terus melakukan pemeriksaan intensif guna mengungkap dalang di balik penambangan emas ilegal tersebut. Dari Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Jurnalis Info TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa sempat dikabarkan hilang. Seorang lansia pria di Kabupaten Banyu Asin, Sumatera Selatan ditemukan dalam kondisi tidak bernyawa di tengah persawahan. Warga desa Sungai Pinang, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyu Asin, dihebohkan dengan penemuan sesosok mayat laki-laki yang mengapung di area persawahan. Isak tangis anak korban tak terbendung saat mengenali pakaian serta sandal yang dikenakan korban. Jasad ini dipastikan adalah Saripto, pria berusia 68 tahun yang dikabarkan hilang dari rumah sejak 20 Februari 2026 lalu. Sudah? Dari tanggal 20 nggak balik. Panggilan nyari keliling. Kan sudah lewat sini juga. Hari pertama 23. Siapa namanya? Saripto bin Imam Sejati. Itu umurnya berapa? 68 tahun. 68. Dia terakhir ngilang kapan? Terakhir ngilang Jumat malam Sabtu tanggal 20. Ada pamitan enggak? Tidak. Tidak ada. Ciri-cirinya mana bisa kita mengenali, Bu?
ada baju, Sandalnya. Yolah punya dia itu Aparat kepolisian dari Polsek Rambutan yang tiba di lokasi segera melakukan olah TKP dan mengevakuasi jasad korban dari tengah sawah. Petugas masih mengumpulkan keterangan saksi guna mengetahui penyebab kematian korban. Itu diduga ada keluarga yang hilang orang tuanya sudah beberapa hari berdasarkan firasat ataupun temuan dari mereka bahwa itu memang keluarganya yang hilang. Tadi ada ditemukan apa? Pakaian apa pun? Pakaian dan sendal. Untuk mudah-mudahan itu memang benar keluarga mereka yang hilang sudah beberapa hari. Untuk selanjutnya mana jenazah tadi dibawa ke mana? Masih dalam penyelidikan untuk penyebab ataupun yang lain masih kita selidiki. Perkembangan akan kami sampaikan. Jasad korban kemudian dibawa ke kamar jenazah Rumah Sakit Bayangkara Muhammad Hasan Palembang untuk menjalani proses autopsi. Dari Banyuasin, Sumatera Selatan, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Seorang petani ditemukan tewas mengenaskan di area perkebunan kopi dengan kondisi leher nyaris putus. Pelaku nekat menghabisi nyawa korban karena dendam usai terlibat cekcok. Warga Pokon Jagaraga, Kecamatan Sukau, Lampung Barat, dikejutkan dengan penemuan jasad di area perkebunan kopi. Korban ditemukan dalam kondisi tidak bernyawa dengan luka gorokan di bagian leher. Penyelidikan Satreskrim Polres Lampung Barat berhasil mengungkap identitas pelaku. Tersangka yang sempat kabur ke Sumatera Selatan akhirnya menyerahkan diri kepada pihak kepolisian. Tersangka mengaku menembak kepala korban menggunakan senapan angin saat korban berada di kebun sebelum akhirnya menggorok leher korban. Aksi ini dipicu dendam karena tersangka mengaku pernah diancam oleh korban. Identitas tersangka, di mana tersangka ini inisialnya MA. Jadi MA ini ternyata warga Prabuli di di Sumatera Selatan. Jadi kenapa dia di sini? Ternyata dia juga punya kebun di wilayah itu berdekatan. Sehingga kita identifikasi dari hasil keterangan para saksi yang ada di lokasi, ya kita bisa mengidentifikasi tersangka MA ini. Dan kami tim segera menutup ruang gerak dari tersangka ini sehingga akhirnya berhasil kita amankan. Walaupun pada saat itu dia sudah lari ke Sumatera Selatan sana. Bukan ini karena saya pernah mau dibunuh oleh si korban yang pada saat itu saya sering berkebunan di depan pondok korban yang jalannya hanya jalan tikus, tidak bisa ada kelewatan, hanya satu motor. Lalu korban menghadang saya dengan mesin kebas hingga satu jengkal lagi di depan leher saya. Untung saja rem motor saya itu akurat bagus dan saya langsung berteriak histeris karena ingin mati kan. Setelah dibiarkan korban ini melonjak seenaknya aja sehingga pernah terjadi keributan. Si korban juga tidak mengakui apa yang telah korban lakukan kepada saya sehingga datanglah waktunya. Kesabaran saya sudah habis, saya menyampiri si korban yang sedang bernafas, lalu saya tembakkan ke kepala korban dan saya pancung korban dan saya gorok korban dan saya tinggal pergi. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka kini mendekam di sel tahanan Mapolres Lampung Barat. Ia dijerat dengan pasal pembunuhan berencana dengan ancaman maksimal hukuman mati atau penjara seumur hidup. Dari Lampung, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Perampokan sadis menyasar salah satu rumah mewah di kawasan Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat pada Senin 2 Maret 2026 dini hari. Akibat perampokan ini, seorang pria lansia ditemukan tewas, sementara istri korban dalam kondisi kritis usai dianiaya pelaku. Petugas Inafis dan Satreskrim Polres Metro Bekasi Kota melakukan olah TKP di perumahan Prima Lingkar Asri, Kecamatan Pondok Gede. Salah satu rumah di kawasan ini diduga dirampok dengan cara menjebol jendela samping bangunan. Peristiwa berdarah ini pertama kali diketahui oleh anak korban yang curiga karena tidak dibangunkan sahur oleh ibunya. Pukul 4:15, anak korban mendengar suara rintihan dari dalam kamar orang tuanya yang dalam kondisi terkunci dari dalam. Usai dibuka paksa, kedua korban ditemukan tergeletak bersimbah darah di dalam kamar. Korban laki-laki berusia 65 tahun meninggal di tempat. Sementara istrinya yang berusia 60 tahun kritis dan segera dilarikan ke Rumah Sakit Primaya Bekasi. Dari peristiwa pembunuhan dan suami istri. Nah, yang untuk kondisi korban saat ini untuk dari laki-laki meninggal dunia
yang perempuan masih kritis di rumah sakit. Jadi kita doakan yang terbaik untuk keluarga korban. Ada lagi mungkin yang mau ditanya? Saat kejadian ada siapa, Pak? Untuk kronologi awalnya seperti apa? Saya jelasin, Pak. Ya, kronologinya berawal dari anak korban. Anak korban ini biasanya dibangunkan sama ibunya untuk persiapan sahur jam 3. Tapi karena jam 3 belum ada yang membangunkan, akhirnya alarm korban bunyi tuh sekitar jam 4.15. Ketika korban terbangun, korban kaget. Kok saya belum dibangunkan, ini udah mau imsak. Akhirnya korban inisiatif ke bawah, membangunkan ibunya. Nah, di situ tidak ada jawaban. Yang terdengar suara seperti suara memukul. Nah, korban kaget, panik, kemudian meminta tolong keluar warga, tapi nggak ada siapa-siapa di sini, sehingga korban menghubungi keluarganya. Kemudian keluarganya datang dan dilakukan kaca dibuka paksa jadi. Nah, situ dilihatlah korban sudah tergeletak kedua-duanya. Kondisinya seperti apa, Pak? Lukanya di mana, Pak? Nah, untuk saat ini sementara dari dokter rumah sakit pukulan benda tumpul di belakang kepala. Ada berapa luka, Pak? Ada Barang yang hilang untuk saat ini gelang, masih kami data juga gelang, kunci mobil. Selebihnya masih kami dalam pendataan. Pak, untuk kondisi keduanya itu ada di kasur atau memang udah terpisah kedua? Yang untuk korban laki-laki satu di kasur. Kondisi mata lebam dan sudah bersimbah darah, yang ibu di lantai. Meninggalnya di rumah bapaknya, Pak? Yang laki-laki meninggalnya di tempat, yang ibu masih kritis dan dioperasi. Masih kritis. Pak, lukanya bersama ya. Pak, lukanya berapa ini, Pak? Pintu kamar berarti dalam keadaan terkunci atau bagaimana, Pak? Pintu kamar dikunci, jadi korban kebiasaan mengunci kamar. Bang, ini ada dugaan perampokan berarti ya, Bang? Atau apa? Masih dalam lidik, Pak ya. Kami belum bisa menyimpulkan saat ini, masih dalam proses penyelidikan. Sejumlah barang bukti termasuk kasur yang berlumur darah diamankan petugas. Polisi kini masih melakukan pendataan terkait barang berharga lain yang hilang serta memburu komplotan pelaku. Dari Bekasi, Jawa Barat, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, tim Unit 4 Subdit 3 Jatandras Polda Sumatera Selatan meringkus seorang bandit spesialis pencurian motor lintas wilayah. Tersangka diketahui telah beraksi di 15 lokasi berbeda di wilayah Palembang dan Banyuasin. Tim Jatandras Polda Sumatera Selatan meringkus seorang warga Kabupaten Banyuasin berinisial S yang menjadi tersangka aksi pencurian sepeda motor beberapa bulan terakhir. Dalam menjalankan aksinya, tersangka S dibantu oleh dua rekannya berinisial K dan L. Komplotan ini dikenal licin dan kerap berpindah-pindah wilayah usai menggasak motor milik korban. Polisi menyebut tersangka telah terlibat dalam 15 laporan kepolisian. Sejumlah barang bukti berhasil disita petugas, mulai dari rekaman CCTV, 1 unit sepeda motor hasil curian, hingga pakaian yang digunakan tersangka. Kepada rekan wartawan ataupun media, pada hari Sabtu dini hari, Subdit 3 Jatandras Ditreskrim Polda Sumsel Unit 4 itu berhasil mengamankan 1 orang pelaku diduga yaitu melakukan pencurian dengan pemberatan ataupun dengan bahasa trennya sekarang ini adalah curanmor, yang mana pelaku beroperasi di lintas kabupaten, bahkan kemungkinan lagi kita kembangkan ke lintas provinsinya, yang mana pelaku saat ini berdasarkan hasil keterangan yang didapat oleh penyidik itu sudah melakukan sebanyak 15 kali TKP, namun yang berhasil ditemukan LP-nya saat ini baru 5 dari LP yang sudah didata saat ini. Tersangka kini mendekam di sel tahanan Mapolda Sumatera Selatan dan dijerat pasal 367 KUHP. Sementara itu, petugas masih terus memburu 2 pelaku lainnya yang ditetapkan dalam daftar pencarian orang. Dari Palembang, Sumatera Selatan, jurnalis Info TV melaporkan. Sementara itu, polisi meringkus seorang pria spesialis penipuan lintas wilayah dengan modus kurir paket COD di Sulawesi Selatan. Pelaku yang kerap beraksi di wilayah Maros, Makassar hingga Goa ini teridentifikasi dari rekaman CCTV yang sempat viral di media sosial. Inilah rekaman kamera pengawas saat pelaku melancarkan aksi penipuan di salah satu tempat usaha laundry di Kecamatan Sombaupu, Kabupaten Goa dengan modus mengantarkan paket COD fiktif. Berbekal rekaman ini, tim Resmob Satreskrim Polres Goa dibantu unit Resmob Polda Sulawesi Selatan berhasil meringkus pelaku berinisial AP
38 tahun, di persembunyiannya di Kelurahan Pandang, Kecamatan Panakukang, Makassar. Proses penangkapan berlangsung dramatis karena pelaku sempat mengelak dan menolak dibawa ke kantor polisi. Namun, ia akhirnya pasrah setelah polisi mencocokkan ciri-ciri fisiknya dengan rekaman CCTV di lokasi kejadian. Di hadapan penyidik, AP mengakui telah beraksi sedikitnya 6 kali di wilayah Kabupaten Goa. Modusnya selalu sama, yakni mengantar paket yang tidak pernah dipesan oleh korban dan meminta pembayaran tunai. Pengungkapan perkara tindak pidana penipuan yang terjadi di beberapa titik di wilayah hukum Polres Goa, dan juga setelah kami lakukan penyelidikan, ternyata pelaku juga melakukan aksinya di beberapa titik lokasi di wilayah hukum Polres Tabes Makassar, kemudian ada juga di wilayah hukum Polres Maros. Di wilayah Goa tentunya ada sekitar tercatat oleh kami ada 6 laporan polisi yang menyangkut terhadap terlapor atau perbuatan daripada terlapor. Kemudian ada beberapa lokasi juga yang diketahui setelah penyelidikan, namun beberapa dari korban belum melaporkan. Jadi ada 6 laporan polisi terhadap perkara ini. Kemudian terhadap perkara ini, pelakunya itu sempat viral di platform media sosial. Dirinya berpura-pura menjadi agen kurir atau agen pengantaran barang. Kemudian menyampaikan bahwa pemilik daripada toko tersebut ada barang paket yang diantarkan. Kemudian meminta uang dengan beralasan bahwa paket ini adalah paket COD dan meminta uang bayaran kepada karyawan toko. Pelaku mengaku seluruh uang hasil kejahatannya telah habis digunakan untuk berfoya-foya. Atas perbuatannya, AP kini mendekam di sel tahanan Mapores Goa dan dijerat pasal 378 KUHP tentang penipuan dengan ancaman hukuman di atas 4 tahun penjara. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita hari ini. Saya Azhar Putra, mewakili seluruh rekan kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat malam dan sampai jumpa.